Halo semuanya, kembali lagi dengan Andis Tanggang di sini. Kali ini saya ingin melanjutkan video pembahasan mengenai soal matematika UMBM tahun 2018. Ini sekarang nomor 11 sampai nanti nomor 15. Nah, jadi kan pada soal nomor 11 dibilang begini. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya ini ada dia pada kartesius, ada dia dua garis A dan garis B. Jadi antara kedua garis itu dia berpotongan di titik min 3,0, di mana nanti min 3,0 itu antara dua garis itu dia saling tegak lurus, ya, biar dia bisa dikerjai. Nah, lalu selanjutnya kan yang diminta titik potong garis B terhadap sumbu Y. Nah, ya. Apa titik potong garis tersebut terhadap sumbu Y? Garisnya adalah garis B. Kalau ini garis B, dia memotong sumbu Y, katakanlah ini titiknya, titik potongnya terhadap sumbu Y. Katakanlah titiknya itu, kalau dia memotong sumbu Y, maka X-nya 0, sedangkan Y-nya itu kita belum tahu, katakan aja lah dia 0, Y gitu. Ya. Nah, jadi kan dengan demikian jawabannya yang jelas ini pasti sudah salah gitu. Nah, maka jawabannya tinggal menembak pilihan A atau pilihan B gitulah kalau seandainya mau nembak jawaban. Nah, jadi kan bagaimana cara ngerjain yang benar? Nah, yang perlu kamu ingat dalam materi ini yaitu materi tentang gradien garis. Gradien garis ya, itu bisa diperoleh dengan cara cari selisih Y-nya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kalau kau gunakan Y2 kurang Y1 di atas, di bawah pun harus X2 kurang X1 gitu. Ya, tapi kalau kau gunakan dia Y1 kurang Y2, berarti di bawahnya harus X1 kurang X2. Nah, ini rumus gradien. Ya. Maka dengan demikian, kalau dia dua titik ya, harus ada dua titik. Ya, gradien garis kalau dia ada dua titik. Jadi kan sebenarnya kan di titik untuk garis A ini kan dia sebenarnya dilalui oleh dua titik. Titik yang pertama itu adalah titik ini 1 kan Y-nya. Maka kalau dia memotong sumbu Y tadi X-nya itu 0, Y-nya 1. Maka titik itu dari 0,1. Sedangkan titik di sini dia min 3,0 karena dia memotong sumbu X. Nah, Y-nya yang 0. Lalu ini tadi 0, Y. Maka kan dengan demikian yang perlu kamu ketahui nanti kalau dia berpotongan saling tegak lurus, yaitu gradien garis si A dikalikan dengan gradien garis si B itu harus sama dengan negatif 1. Syarat kalau dia berpotongan tegak lurus, ya. Syarat kalau untuk berpotongan tegak lurus. Maka dengan demikian kalau dia MA kali MB sama dengan min 1, maka kita hitunglah MA itu apa, MB itu apa gitu. MA-nya itu kan berarti ya gradien garis A. Rumusnya tadi Y2 kurang Y1. Anggap aja Y2-nya yang ini duluan. Berarti kan dia jadinya MA itu 1 dikurang Y yang keduanya kan dia 0. Berarti 1 kurang 0. Dibagi ya. X2 kurang X1. X2-nya berarti 0 kurang negatif 3. 0 dikurang negatif 3. Nah, harus sama dengan kalikan dia dengan gradien garis B. Gradien garis B katakanlah Y2-nya itu Y. Y dikurang Y1-nya adalah 0, ini kan garis B kan. Jadi titiknya kan titik pertama 0, Y, titik kedua berarti min 3,0. Berarti Y kurang 0 per ya 0 kurang negatif 3. Ya, 0 kurang negatif 3. Nah, nih. Harus samalah nilainya dengan min 1. 1 kurang 0 itu tetap 1, abaikan aja karena ibaratnya ini jadi sepertiga kali Y per 3 gitu. Yang sama dengan min 1. Ini 3 kali 3 itu 9, kalikan dia dengan min 1 diperolehlah Y-nya min 9. Maka titik potongnya itu adalah titik potong dia terhadap sumbu Y garis B itu adalah 0, min 9 gitu. Ini min 9. Maka dia jawabannya adalah bola. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 dikatakan seperti ini. Di suatu peternakan, selisih banyak ayam dan sapi adalah 13. Sedangkan jumlah seluruh kaki di peternakan tersebut adalah 98. Nah, gitu ya. Yang jelas kaki daripada si peternaknya nggak ikut dihitung.
hanya ternaknya aja gitu. Jika jumlah ayam lebih banyak dari sapi dan harga satu ekor ayam itu 35.000, maka penghasilan yang dapat diperoleh jika seluruh ayam di peternakan tersebut terjual habis gitu. Maka cara ngerjainnya gini ya. Pertama dibilang begini kan, selisih banyak ayam dan sapi. Nah, biar lebih gampang, coba ubah dulu dia kalimat itu ke kalimat matematikanya. Ayam itu misalkan dia sebagai X, sedangkan untuk sapi banyaknya itu sebagai Y. Namanya sebagai Y. Ya. Nah, jadi kan kalau dibilang selisih banyak ayam dan banyak sapi itu adalah 13, dijelaskan tadi bahwa ayam itu lebih banyak, maka bolehlah kau jadikan kalimat pertama X kurang Y, banyak ayam kurang banyak sapi itu adalah 13. Itu persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua ada disinggung tadi tentang kaki. Nah, kaki, jumlah seluruh kaki itu 98 gitu. Ya, jumlah seluruh kakinya adalah 98. Nah, 98 ini kan terdiri dari kaki ayam sama kaki sapi. Kalau kaki ayamnya kan itu ada 2, kaki sapi itu ada 4. Maka kan dengan demikian, kalau ayamnya ada 1, maka berarti 2 kali 1 gitu. Ya, 2 kali 1 itu kalau ayamnya 1 gitu. Kalau ayamnya 2 berarti 2 kali 2. Ayamnya 3, 2 kali 3. Ayamnya sebanyak X, berarti dia 2X gitu. Jadi kan kaki yang ada di sini kan kaki ayam tambah kaki sapi gitu kan. Kaki sapi kan ada 4. Maka sama dengan cara tadi berarti 4 kali Y. Ditambahkan dia dengan 4Y gitu. Ya. Maka dengan demikian dari persamaan ini ya boleh kita eliminasi. Persamaan atas kali 2. Persamaan bawah kali 1 gitu. Kalau atas kali 2 berarti 2X dikurang 2Y ya. Ya, 2X kurang 2Y sama dengan 26, 2X tambah 4Y sama dengan 98. Nah, kita kurangkan. X-nya habis, negatif 6Y sama dengan negatif, kurangkanlah 98 kurang 26. Berarti dapat dia 272. Negatif 72 bagi negatif 6. Berarti dapatlah Y-nya itu sama dengan 12. Ya kan? Jadi kalau Y-nya 12, ya, maka X dikurang 12 nilainya adalah 13. Oh, kita dapatlah X-nya itu, yaitu sama dengan 25. Nah, X tadi itu kan banyak ayam, ya, ayam. Nah, katanya gini, harga satu ekor ayam 35.000. Ini satu ekor 35.000. Berarti kalau sebanyak 25 ekor, berarti katakanlah harga jual lah ya, harga jual yang diperoleh kalau dia terjual habis, maka harga satu ekor tadi 35.000 kita kalikan dia dengan 25 gitu. Nah, ya. Maka nanti dapat dia hasilnya adalah 875.000 gitu ya. Oke, maka option yang tepat adalah option A. Oke, sekarang di nomor 13 dia tentang gambar lagi. Nah, gambar ini dinamakan dia pada soal itu adalah layang-layang. Coba kita misalkanlah dulu ya, ini si A, ini si O, ini si B, ini C, ini D. Gitu ya. Maka dengan demikian kalau diminta dikasih tahu dulu ya, ukurannya ini A ke C itu 13, B ke D itu 20, lalu yang 24 itu adalah jarak dari A ke B gitu. Jadi kalau A ke B itu adalah 24 dibilang soal, maka ini masing-masing dari A ke O itu pasti sama panjangnya dengan O ke B, yaitu sama-sama 12. Gitu ya. Nah, yang ditanya luas bangun dari layang-layang tersebut ya, yang di samping. Nah, sebelum lebih jauh, terlebih dahulu angka-angka triple Pythagoras seperti ya, kalau nanti ada dia siku-siku, segitiga siku-siku, triple Pythagoras berlaku angka-angkanya seperti kalau di sini dia 5, ini 12, maka pasti di sini 13 gitu. Berlaku juga KPK-nya. KPK-nya seperti kalau contohnya di sini diperoleh dia 10 ya. Maka di sini diperoleh 10 kan dari 5 kali 2. Maka ini pasti 24, ini pasti 26 begitu. Ya. Jadi angka-angka triple Pythagoras. Lalu selanjutnya selain angka yang itu bisa juga dia nanti yang 345. Ini yang paling biasa kan gitu kan, 345. Jadi kalau dia sisi miringnya 5, yang jelas yang paling panjang adalah sisi miring.
Ini contoh lah, misalkan ini 4, ini 3, ini siku-siku ya. Maka dengan demikian berlakulah kalau ini 10, ini 8, pasti ini 6 ya. Atau sebaliknya di 15 dari mana? Kali 3. Maka ini kali 3 kan jadi 9, ini kali 3 jadi berapa nanti? 12 ya kan. Oke, itu dia untuk dasarnya. Maka kan dengan demikian pada gambar ini pertama kita hitunglah dulu berapa CKO-nya. CKO itu bisa ambil dari Pitagoras 13 12. Kalau ini 13 12, oh berarti satu lagi pasti 5, maka panjangnya ke CKO itu pasti 5 gitu. Lanjut lagi ya, cari O ke D. Nah, O ke D kalau ambil segitiga siku-sikunya di sini, ini kan pasti siku-siku nih. Di O B D ya. B ke D itu 20 gitu. B ke D-nya 20, O ke B-nya adalah 12, itu dia menggunakan konsep 345. Nah, dengan catatan ini kan 20 kan. Nah, ini 5. Dari mana caranya biar bisa 20? Kan kali 4. Kalau kita kali 4 ini 20. Kita kali 4 si 3-nya inilah yang dapat dia 12 gitu ya. Kita kali 4 si 3-nya dapatlah dia 12, kita kali 4 5-nya dapat 20. Berarti O ke D ya dengan konsep yang sama, ini kita kali 4, oh dapatlah nanti O ke D itu adalah 16. Nah, gitu ya. Nah, berarti untuk rumus luas layang-layang ya, luas layang-layang itu adalah rumusnya D1 dikalikan dia dengan D2 bagikan dia dengan 2 gitu. D1-nya berarti itu bisa kau ambil dari A ke B gitu. Sedangkan untuk D2 bisa kau ambil dia dari C ke D bagi 2. Maka A ke B-nya adalah 24 tadi dibilang soal, sedangkan CD itu adalah 5 tambah 16 itu 21 bagi 2. 24 bagi 2 itu 12 ya, kita kalikanlah 21 kali 12. 21 kali 12 berarti 42 dengan 21 ya. Maka dapat hasilnya nanti dengan luas layang-layang menjadi 252 satuan luas ya. Optionnya adalah option B ya. Kita lanjutkan kembali di soal nomor 14. Nah, di nomor 14 dia gambar juga ya, diberikan di situ gambarnya seperti ini. Dibilang di sini, jika diketahui panjang sisi BC sama dengan CE sama dengan EF sama dengan 15 dan AB adalah 10, maka berapakah panjang C ke D-nya gitu. Nah, jadi kita buat ya, E ke F dikasih tahu di soal itu 15. Nah, C ke E itu adalah 15, B ke C juga 15, A ke B-nya 10 dibilang. Ditanya BD. B ke D, kita misalkanlah dulu B ke D itu sebagai X gitu. Maka yang ditanya sama soal adalah X ya. Jadi ada yang perlu kamu ketahui bahwa kalau nanti seandainya dibilang BD itu, ini simbol sejajar ya. BD sejajar dia dengan EF gitu, E ke F, maka CD pun pasti sejajar dia dengan EF. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dibilang di sini AB sejajar dia dengan CE ya, pada gambar soal AB sejajar dengan CE, maka nanti AB itu juga sejajar dia dengan C ke, katakanlah dulu ini titiknya titik O, C ke O gitu. Nah, karena kan ibaratnya kan ini perpanjangan CO itu kan merupakan perpanjangan garis EO ya. Sama seperti CD tadi, CD itu kan perpanjangan garis BD. Jadi kalau BD sejajar EF, berarti CD pun harus sejajar dengan EF gitu ya. Jadi di kesebangunan ya, yang perlu kamu ingat dari kesebangunan, kalau ada contohnya sebuah segitiga ya, ini contohnya dia, katakanlah dulu sejajar ya, kalau dia sejajar. Nah, bahwa kalau seandainya lah ini si X, ini si Y ya, ini si A, ini si B, maka berlaku dia perbandingannya yaitu X per Y sama dengan A per A tambah B gitu. Itu yang pertama ya. Selain itu yang paling biasa nanti di kesebangunan perbandingannya yaitu ini. Kalau nanti ada dia seperti huruf Z lah di luar, dibuat dia gini. Ini ya.
Jadi namakanlah dulu dia segitiganya ini, yang pertama ini A, O, A, B ya. Ini O, ini C, ini D. Maka berlaku nanti kesebangunan, yaitu panjang AB per panjang CD ya. AB panjang CD harus sama dengan AO banding OD, sama dengan BO banding OC. Nah, itu yang perlu diingat dari bentuk-bentuk yang biasa dari kesebangunan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini dia rumusnya. Nah, maka dengan demikian pada soal ini ya, cobalah dulu dia kita buat ukurannya masing-masing. Nah, tadi kan dibilang di soal BC itu 15. Berarti kalau BD adalah X, BC-nya 15, berarti bisalah kau ucapkan untuk DC itu berupa 15 dikurangkan dengan X. Lalu kalau kita misalkanlah contohnya O ke E itu adalah sebagai Y, O ke E sebagai Y, maka E ke C itu kan 15 juga. Berarti C ke O itu adalah 15 kurang Y gitu. Ya, 15 kurang Y. Maka di sini berlakulah dia kesebangunan. Yang pertama dari segitiga yang ini ya. ABDCO. ABDCO yaitu AB yaitu si 10 banding ya kan. AB banding CO kan itu sejajar dia ya. AB banding CO, CO-nya adalah 15 kurang Y harus sama dengan si X banding 15 kurang X. Nah, X banding 15 kurang X. Inilah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita ambil dari sini, dari segitiga CDO dengan OEF. Ya, CDO OEF. Maka perbandingan yang berlaku kan yaitu 15 kurang X. Yang sejajar dengan 15 kurang X apa? Yaitu si 15. Berarti banding 15 harus sama dengan 15 kurang Y banding Y. 15 kurang Y banding Y. Nah, ya. Banding Y. Nah, nih. Maka dengan demikian kan kita diminta mencari nilai X. Kalau kita diminta mencari nilai X, maka bolehlah contohnya kita kali Y semuanya atas yang ini, kita cari dia nilai Y-nya. Ya, kita cari nilai Y-nya. Berarti kan ini kan bisa kita tulis 15 bagi 15 itu kan 1 kurang X per 15 gitu. Lanjut lagi ya. 15 per Y itu adalah 15 per Y kurang Y per Y itu adalah 1. Maka ini pindah satunya ke sana, berarti kita peroleh 2 dikurang ya. 2 dikurangkan dia dengan X per 15 sama dengan 15 per Y gitu ya. Maka kita perolehlah jadinya, ini kita samakan penyebut 30 dikurang X per 15 sama dengan 15 per Y. Dapatlah Y itu berupa 15 kali 15 dibagi 30 kurang X gitu. Maka kita ganti ke sini. Ya, kita ganti ke sini. 10 dibagi 15 kurang Y-nya yaitu 15 kali 15 per 30 kurang X. Nih sama dengan X per 15 kurang X. Sama-sama kita kali 30 kurang X. Berarti 10 kali 30 kurang X dibagi 15-nya juga kita kali 30 kurang X. Nah, ini enggak ada lagi, berarti tinggal 225 lah. Sama dengan X per 15 kurang X. Ya, maka dengan demikian kita peroleh 10 kali 30 itu 300 kurang 10X per 15 kali 30 itu 450. 450 dikurangkan dengan 225 yang ini. Berarti dapat dia nanti 225 juga ya. Iya. Berarti 225 gitu ya. Lalu 15 kali min X itu minus 15X. Sama dia dengan X per 15 kurang X. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Sini 300
kurang 10x per, coba tarik keluar dari sini 15. Tarik keluar 15 berarti di dalam kan dia jadinya 15 kurang x sama dengan x per 15 kurang x. Habis 15 kurang x-nya, maka kalikan 15 ke sana, 300 dikurang ya. 10x sama dengan 15x. Berarti 300 sama dengan 25x. 100 bagi 25 itu adalah 4, berarti 4 kali 3. Dapatlah x-nya itu sama dengan 12. Ya, itulah yang kita cari dari soal nomor 14. Agak panjang ya, cuman kan ada yang perlu kamu ketahui materinya terlebih dahulu dengan konsep perhitungannya yang seperti ini tadi. Oke, itulah dulu dia untuk nomor 14. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 15 yang terakhir di video ini. Nah, jadi diminta di situ sudut terkecil yang terbentuk dari 2 jarum jam yang menunjukkan pukul 9.10 gitu ya. Jadi coba kita gambar dulu jam 9.10, berarti kalau ini contohnya 12 ya kan. Ini 9, ini contohnya si 3, dan inilah contohnya si 6-nya gitu. Berarti kan kalau dia jam 9 lewat 10 ya, maka inilah contohnya 1, ini 2 ya. Ginilah dia pukul 9.10. Nah, pada saat 9.10 dia nggak lagi di angka 9, pasti jarum pendeknya sudah bergerak dia sedikit gitu ya. Nah, sudah bergerak dia sedikit, yang jelas bukan lagi di angka 9. Oke, nah jadi kalau dibilang sudut terkecil, maka sudut terkecil yang dia maksud itulah yang ini gitu ya. Yang besarnya yang inilah kan begitu refleksnya. Nah, jadi kan kalau seperti ini soal yang perlu kamu ingat terlebih dahulu. Ini contoh 12. Lalu contohnya jam 3 lah ya. Contohnya jam 3. Ini jam 1, jam 2. Jadi kan kalau dia tepat jam 3 itu kan sudut yang dibentuk kan 90 derajat ya. Lalu kalau dia tepat jam 2, berarti kan dia 60 dari sini ya. Ini 60 nih. Kalau tepat jam 1 itu jadi 30 derajat di sini. Maka artinya gini, bahwa masing-masing sudut dia di sini itu adalah 30 ya, 30 derajat. Nah, berarti kan kalau kita mau menghitung berapa besar sudutnya ini, pertama coba kita buat dulu garis lurus ini. Garis lurus. Yang jelas kan pastinya ya, ini pasti berapa derajat ini? 30 ya kan? Kalau ini dia 30 derajat ya, 30 derajat, maka kan sisanya ini kan pasti 150. Oh, dari sini sampai ke ujung ya. Nah, 150 derajat. Cuman kan jawabannya harus di bawah 150. Kenapa? Karena kan dia nggak lagi tepat di angka 9 gitu. Maka jawaban 155 jelas salah, 150 jelas salah, harus di bawah 150 gitu. Nah, berarti untuk mencari berapa besar sudut di sini ya, ingat bahwa contoh ini jam 12. Jam 9. Ini jam 10, ini jam 11. Jadi kan diantara angka 9 ke angka 10 kan ada dia 4 titik di tengahnya, baru di angka 10-nya dia yang kelima gitu. Jadi jarum pendek itu dia bergerak ya, ini kan tadi 30 derajat nih, 30 derajat. Dia itu bergerak ke titik yang pertama setiap 12 menit gitu. Dari mana tahu 12 menit? Dari 1 jam kan 60 menit gitu ya. 60 dibagi 5 lah kan. Bagi 5 kan 12. Maka setiap 12 menit dia bergerak ke satu titik gitu, ke satu titik. Maka kan kalau dia 12 menit bergerak ke satu titik, berarti satu titik kan berarti 6 derajat. Karena 30 bagi 5 kan 6. Maka kan dibilang kan 10 menit. Berarti kalau dia 10 menit berapa derajat kan gitu kan. Maka perhitungannya bisa kau gunakan dengan cara 10 kali silang aja ya. 10 kalikan dia dengan 6, lalu bagikan dia dengan 12. Berarti ini jadi setengah,
bagi dengan 10 juga berarti hasilnya adalah 5 derajat gitu. Jadi 10 menit itu adalah 5 derajat gitu. Ya, 10 menit itu 5 derajat. Artinya kan yang kecil ini itu adalah 5 derajat gitu. Maka kan dengan demikian sudut yang berwarna merah itu ya, yang ini bisa kau hitung, kita namakanlah sudutnya itu adalah si theta ya, theta itu berarti bisa sama dengan 150 derajat dikurangkan dengan yang kecil ini tadi yaitu kurang 5, berarti dia 145 derajat. Nah seperti itu ya, maka option yang tepat adalah option C. Oke, itulah dulu video pembelajaran dari saya mengenai soal nomor 11-15 matematika UM SMA BM tahun 2018.